tok tok tok, Rama, tok tok tok, Rama. Itu 3 kali dan Rama kayak, itu suara bapak. Wanita cantik ini memberikan pilihan kepada bapaknya Rama. Kalau bapaknya Rama mau ngiringang dan menjalankan kewajibannya ngayah, menjadi seorang memutih yang taat. Boom! Kok kene? Semakin malam pun semakin merinding. Dia pun mengajak adiknya masuk ke kamar dan tidur. Di malam itu Rama tidak bisa tidur sama sekali. Dia masih berpikir, itu siapa yang dari tadi mengetok pagar rumahnya, pintu gerbang rumahnya. Tapi saat dia melihat kok tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun. Apakah Rama menghayal atau dia cuma salah dengar semeton? Di malam itu Rama benar-benar tidak bisa tidur sama sekali. Sampai besok paginya dia pun pergi ke sekolah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, Rama merasa kok di rumahnya ini makin merinding. Menurut Rama sebetulnya saat ayahnya ini tidak ada di rumah, hal-hal seperti itu memang sudah sering terjadi. Tapi kok kali ini tuh kayak lebih seram dan juga kayak lebih di luar logika gitu loh semeton. Waktu pun berjalan semeton, Rama melalui hari-harinya dengan ibu dan juga adik Komang di rumah. Waktu itu Rama bilang dia sudah punya telepon genggam semeton yang masih hitam putih, itu loh Nokia yang hitam putih, dan bapaknya juga punya itu. Setiap hari ibu dan juga bapaknya akan bertukar kabar melalui telepon dan kadang SMS, dan itu tuh normal-normal saja, tidak ada terjadi sesuatu yang aneh seperti tahun-tahun sebelumnya ketika ayahnya ngayah. Ketika itu kebetulan Rama yang mengangkat telepon dari ayahnya dan Rama bilang, "Bapak, di sana kan dagangnya rame. Nanti beliin ya Rama gini. Pokoknya Rama itu seperti biasa akan meminta oleh-oleh dari ayahnya. Dan ayahnya bilang, "Iya. Tapi kamu baik-baik di rumah ya. Jangan terlambat sembahyang, bantu ibumu mengurus perkebunan selama ayah tidak ada." Dan Rama pun bilang, "Iya." Nah, hari itu semeton adalah Rainan Kajeng Kliwon. Pas 1 hari sebelum ayahnya akan pulang dari ngayah. Rama pulang sekolah, dia mandi, makan, dan sembahyang pekidah di sudut rumahnya. Dan waktu itu memang di desanya Rama ini 1 minggu lagi akan ada odalan di Pura Dalem. Dan ibunya sedang ngayah ke sana membawa adik Komang. Dan kebetulan juga memang Rama sedang berada sendiri di rumahnya. Rumahnya Rama ini kan lumayan luas sebetulnya. Dan ada memang banyak banget tempat-tempat yang harus Rama aturin canang gitu loh sebetulnya. Karena kalau orang-orang memutih biasanya kan lebih spiritual. Dan juga biasanya rumah-rumahnya ini kan banyak terdapat sudut-sudut yang memang harusnya disembahyangi setiap hari. Setelah Rama ini selesai sembahyang, dia masuk ke kamar dan membaca buku karena akan ada PR. Karena ada PR. Kok belibet ya saya ngomong gitu loh, maaf ya semoga tolong dimaklumi. Karena memang ada banyak banget PR di hari itu yang besoknya harus disetorkan. Rama ingat semeton, itu tuh sekitar jam 2:30 sore. Setelah dia selesai belajar membuat PR, dia pun duduk di ruang tengah untuk menonton TV. Kok tiba-tiba Rama ini seperti mendengar ada suara yang mengetok pintu. Tok tok tok, Rama, tok tok tok, Rama. Itu 3 kali dan Rama kayak, itu suara bapak. Rama keluar dan dia melihat dengan jelas bapaknya sudah berdiri di depan pintu gerbang. Waktu itu bapaknya berdiri masih menggunakan pakaian yang terakhir kali dia kenakan. Dan juga membawa sebuah tas di tangan kiri, di tangan kanan terlihat bapaknya ini membawa sebuah plastik yang isinya itu makanan pesanannya Rama beberapa hari yang lalu. Rama kegirangan banget semeton, dia pun membukakan pintu dan ayahnya pun masuk. Ayahnya ini masuk ke ruang tengah dan bertanya, "Rama, di mana ibu dan adik Komang?" Rama bilang ibu dan adik Komang sedang ngayah di Pura Dalem karena 1 minggu lagi kan hari H odalan. Oke gitu loh. Rama dan juga bapaknya ini berbincang-bincang. Bapaknya permisi dong, akan mandi. Setelah bapaknya ini mandi, bapaknya sembahyang ke Merajan. Dan kemudian bapaknya ini sembahyang dan semedi di kamar suci, di tempat biasanya dia ini menerima penangkilan orang-orang yang akan berobat ke tempatnya dia. Waktu itu Rama makan gagapan makanan yang dibawakan oleh bapaknya. Bapaknya bilang semeton, sebelum masuk ke kamar suci, bapaknya bilang,
Nanti kalau kamu makan sisain untuk ibu dan juga adik Komang ya. Bapak mau sembahyang dulu ke kamar suci. Iya. Kurang lebih 2 jam setelah bapaknya ini sembahyang dan semedi di kamar suci, bapaknya keluar dari kamar suci. Waktu itu Rama melihat bapaknya ini menggunakan udeng mangku, baju putih, kamen poleng dan juga senteng poleng. Tidak biasanya bapaknya menggunakan senteng poleng semeton. Biasanya bapaknya ini kalau tidak menggunakan senteng hitam ya senteng merah. Nah waktu itu Rama duduk di ruang tamu dengan bapaknya. Mereka tuh bercengkrama. Bapaknya Rama ini cerita ke Rama kalau dia itu senang banget bisa ngayah ke Puro A ini. Dan bapaknya juga bilang kalau menjadi seorang nak memutih harus gini. Pokoknya bapaknya ini adalah tipikal bapak-bapak yang sangat senang bercerita, sangat senang menasehati, tapi dengan bahasa dan cara yang tidak menekan gitu loh teman-teman. Karena Rama memang lumayan dekat dengan bapaknya. Rama pun kayak, nih bapak lu bener-bener seseorang yang memutih, yang memang bener-bener memutih gitu loh teman-teman. Rama bener-bener bangga kepada bapaknya. Bapaknya ini tipikal bapak yang baik, penyayang dan sangat terkenal di desanya, yang memang waktu itu nadang-nadang mangano bisa banget mengobati penyakit Bali. Ingat, penyakit Bali sesuai dengan kepercayaan kita umat Hindu yang ada di Bali. Setelah beberapa menit nih sebetulnya Rama dengan bapaknya ngurte, tiba-tiba waktu itu Rama diajak masuk ke kamar suci bapaknya. Dan Rama pun disuruh menggunakan kamen dan juga senteng. Oke, Rama pun ganti baju dan masuk ke kamar suci bapaknya. Sebenarnya Rama sudah sangat sering semeton sembahyang ke kamar suci bapaknya. Tapi entah kenapa waktu itu Rama kok merasa badannya ini sangat-sangat hangat ketika baru masuk ke kamar suci. Setelah beberapa menit berlalu, bapaknya pun kayak menceritakan sebuah kisah kepada Rama. Bapaknya cerita, bapaknya ini dari usia 17 tahun sudah sangat sering bermimpi dan bertemu dengan seorang wanita yang cantik. Wanita cantik ini memberikan pilihan kepada bapaknya Rama. Kalau bapaknya Rama mau ngiringang dan menjalankan kewajibannya ngayah, menjadi seorang memutih yang taat dan mau menolong siapa saja yang datang berobat, si wanita cantik ini akan mendampingi bapaknya Rama dan akan membantu agar ayah-ayahnya ini lancar dan tanpa hambatan. Tapi kalau bapaknya Rama ini menolak, bapaknya Rama ini mungkin akan meninggal muda dan tidak bisa punya istri dan juga punya keturunan. Karena bapaknya Rama ini saudara lelaki sendiri semeton. Karena bapaknya Rama takut, makanya dia pun mengiyakan. Setelah umur 17 tahun itu, di umur 20 tahun bapaknya ini mewintan dan menikah dengan ibunya Rama sampai sekarang. Saat bapaknya ini mengobati orang-orang yang akan datang, si wanita yang datang dalam mimpi ini selalu datang membantu. Bapaknya juga tidak tahu sih siapa si wanita ini. Tapi setelah bapaknya ini mempelajari sastra, mempelajari semua ilmu-ilmu yang harus dia punya dan ketahui ketika mengobati orang, bapaknya ini mulai lancar dan merasa nyaman ketika ngayah menjadi seorang pengiring. Itulah cerita dari bapaknya. Dan bapaknya bertanya kepada Rama, apakah Rama mau menjadi seorang pemutih nanti ketika tiba waktunya? Waktu itu karena memang Rama merasa bapaknya ini adalah seorang yang sangat dimuliakan, sangat disanjung dan juga sangat dihormati di desanya, termasuk oleh Rama dan juga keluarga besar dari ayahnya. Rama pun bilang, iya saya mau pak, saya mau gitu. Nah waktu itu tiba-tiba bapaknya Rama ini memberikan Rama sebuah keris. Keris ini sangat kecil yang berwarna putih. Ya, saat keris ini ditarik dari saungnya, ternyata di ujung keris ini ada sebuah permata berwarna putih semeton. Dan permata inilah yang katanya tempat bersemayamnya si wanita yang selama ini membantu bapaknya ketika mengobati orang-orang yang datang ke rumahnya dia. Pokoknya di sana bapaknya ini bercerita kau. Nah ketika sudah selesai, Rama pun diminta kembali ke kamar untuk tidur karena bapaknya akan semedi di kamar suci tersebut. Iya, waktu berlalu semeton sampai besok paginya Rama baru terbangun. Ternyata malam itu Rama ketiduran. Saat baru bangun ini ternyata Rama melihat ibunya berpamitan akan ngayah ke Puro Dalem bersama dengan adiknya. Dan ketika Rama melihat, ternyata dia masih menggunakan pakaian sekolah yang kemarin dia kenakan semeton. Dan Rama bertanya, ibu mau kemana? Ibu mau ngayah. Ini adalah H-2 sebelum bapak kamu pulang dari ngayah. Rama, apa? Bukannya ini H-1 sebelum bapak pulang dari ngayah?
Tidak, ini Hamin 2. Ini kan hari ini, tanggal ini, dan rainan ini. 1 minggu lagi kan hari H odalan di pura dalam, nak. Boom! Kok kene? Bukannya ini 6 hari sebelum odalan di pura dalam? Itu yang Rama tanyakan kepada ibunya. Tapi ibunya menjelaskan, tidak nak, ini Hamin 7 sebelum odalan di pura dalam. Dan ibu akan ngayah, ibu akan ngajak adik Komang. Ingat ya, sekarang kan Rainan Kajang Kliwon. Kamu ingat mandi, makan, dan sembahyang. Jangan tidur terus. Pulang dari sekolah, kenapa kamu tidur? Di situ Rama kayak, bukannya, kok bisa ini adalah Hamin 7, bukannya Hamin 6? Ini kenapa? Rama pun mulai bingung dan mulai, dia tuh kayak, kok aneh ya Semeton. Kok harinya malah tetap, bukannya, pokoknya Rama kayak berpikir dengan keras kenapa seolah-olah dia mengulang waktu Hamin 7 dan bukannya Hamin 6 sebelum odalan di pura dalam. Saat itu Rama kayak tidak mengerti ini apa yang terjadi. Dia pun kayak mengecek HP hitam putihnya dan di sana juga kan tetap ada tanggal, tahun, hari. Dan benar Semeton, itu adalah Hamin 7 sebelum odalan di pura dalam. Logikanya kan harusnya itu Hamin 6 sebelum odalan di pura dalam, pikirnya dia. Rama kayak, ini kenapa ya? Tapi Rama kayak, gimana sih? Di tengah kebingungannya dia tetap sembahyang, habis mandi sembahyang. Dan juga menunggu kepulangan ibunya. Itu tuh sekitar jam 5:30 sore ibunya baru pulang dengan adik Komang. Waktu itu Rama menceritakan apa yang dia lalui dan lewati bersama ayahnya. Ibunya cuma tertawa dan bilang, makanya kalau pulang sekolah, makan, mandi, dan sembahyang, jangan langsung tidur, mungkin kamu cuma bermimpi. Intinya ibunya bilang seperti itu kepada Rama, dan Rama juga kayak iya ya, kayaknya saya bermimpi gitu. Nah waktu itu tiba-tiba HP-nya Rama pun berdering dan bapaknya yang nelpon. Waktu itu Rama kayak saya menceritakan apa yang dia mimpikan gitu. Dan bapaknya cuma tersenyum dan tertawa di telepon. Itu tuh sekitar 30 menit Rama berbincang dengan bapaknya. Dan selama 30 menit itu bapaknya cuma hahaha. Ya, tidak bercerita sepanjang lebar seperti biasanya. Nah, tiba-tiba di dalam telepon ini Rama mendengar di seberang telepon sana ada seorang lelaki yang berbicara kepada bapaknya. Tuun, tuun, atau turun, turun, cepat. Langsung nut. Sambungan teleponnya terputus. Rama kayak, kok ini kenapa? Ada pirasa yang tidak enak Semeton. Itu kan Hamin 2 sebelum bapaknya pulang dari ngayah. Yang harusnya Hamin 1 kalau memang benar Rama tidak bermimpi. Waktu berlalu Semeton, Hamin 1 datang besoknya dong. Rama pun kayak bingung ini kenapa. Tiba-tiba ada salah satu tetua desa yang datang ke rumahnya Rama mencari ibunya Rama. Rama pun bilang itu ibu sedang ada di kebun belakang rumahnya dia. Dan waktu berlalu tiba-tiba ibunya menangis dan mengikuti si tetua desa ini. Waktu itu Rama kayak bingung, ibu kenapa? Ibunya tidak menyahut dan mengajak Rama mengikuti si tetua desa ini. Tahu nggak Semeton? Waktu itu warga sudah berkumpul, keluarga besar ayahnya sudah berkumpul, keluarga besar ibunya sudah berkumpul. Dan Rama kayak, ini tuh mereka mau kemana? Di sepanjang perjalanan Rama tuh kayak bingung, ini mau kemana ya? Ini mau kemana? Tapi Rama kok merasa ini sepertinya arah menuju ke